about Hercules? The world needs a hero. I don't think it really matters. Believe you're a hero. What the hell do I know? Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan Bioskop Hits di sini. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Hercules yang dirilis pada tahun 2014. Sekitar 3 abad sebelum Masehi, lahirlah seorang bayi yang merupakan keturunan dari dewa Zeus. Dari ibunya yang merupakan seorang, namun ini sugar baby bagi Zeus. Sedangkan istri sahnya bernama Dewi Hera, yang sangat murka dengan kelahiran si anak yang tak diharapkan. Bahkan, Hera mengirimkan hadiah berupa 2 ular berbisa yang muncul dari patungnya sendiri untuk membunuh anak itu. Namun, dengan mengejutkan, si anak mampu melumpuhkan kedua ular itu. Anak setengah dewa ini kemudian diberi nama Hercules. Hera memberikan 12 tugas berbahaya. Jika ke-12 tugas itu mampu dilewati, maka Hera akan membiarkan Hercules hidup dalam damai. Mulai dari melawan singa Nemea yang kulitnya kebal senjata, babi hutan raksasa yang kalau curi uang jumlahnya gak main-main, sampai Hydra sang naga berkepala. Laugh all you want. He's coming. Plenty of villages. Right. The more you struck. The Nemean lion was strong too. No! Keponakan Hercules bernama Iolaos, yang merupakan pendongeng handal, menceritakan kisah itu pada sekelompok bajak laut yang akan membunuhnya. Sampai pada akhirnya, Hercules pun datang dan melawan 40 anggota perampok tersebut. Namun, ia tak sendirian. Bersama Hercules dan rekan-rekannya, mereka dibayar oleh raja dengan 2 keping emas per kepala perompak. The girls are eager to welcome you. The servant. I'm his Nephrides, the belt of Hippolyta, with its... It is a wonder you share the same. Banyak wanita di sana yang terkagum-kagum melihat sosok Hercules. Tidak lama kemudian, datanglah Putri Irginia dengan pengawalan ketat. Ia menyampaikan pesan dari ayahnya, Raja Kotis. Sang raja meminta bantuan Hercules untuk mengatasi perang saudara yang sedang melanda negeri Thrace. Awalnya, Hercules menolak. Namun, setelah Putri Irginia mengatakan bahwa Hercules akan dibayar dengan emas 2 kali berat tubuhnya, Hercules pun tak mampu menolak tawarannya. Mereka semua pun berangkat menuju negeri Thrace yang terletak di Balkan Tenggara. Sesampainya di kerajaan, mereka disambut oleh sang jenderal bernama Siaklis. Di sana juga ada Arius, putra Irginia, yang sudah menanti kedatangan Hercules. Arius berkata bahwa ia sangat mengidolakan dan bercita-cita menjadi pahlawan seperti Hercules. Kisah Hercules sudah sangat tersohor di seantero Yunani. Ia dikenal sebagai manusia setengah dewa yang abadi. Kemunculan bocah itu membuat Hercules teringat masa lalunya, di mana istri dan ketiga anaknya tewas. Di hari itu, lalu ia kembali tersadar saat diminta menemui Raja Kotis. Hercules memperkenalkan keponakan dan semua rekan-rekannya. Namun, saat melihat Atlanta, Raja Kotis meremehkan kemampuannya. Karena di zaman itu wanita dinilai sebagai makhluk lemah dan tak pantas ikut campur dalam peperangan. Tanpa basa-basi, Atlanta kemudian segera mendemonstrasikan kemampuannya. Raja Kotis kemudian menceritakan bagaimana perang saudara itu menyengsarakan rakyatnya. Perang itu dimulai oleh Rhesus, yang dulunya adalah panglima kerajaannya. Konon, Rhesus adalah seorang penyihir yang memiliki pasukan manusia setengah kuda atau centaurus. Rumor mengatakan bahwa Rhesus hanya bisa dibunuh oleh dewa atau keturunannya. Itulah kenapa Raja Kotis sampai repot-repot mengirim putrinya untuk meminta bantuan Hercules. Raja Kotis sebenarnya tidak terlalu peduli apakah legenda kisah Hercules benar atau tidak. Yang pasti, sosok Hercules sudah dipercaya sebagai pahlawan, membuat sang raja berharap pasukannya menjadi lebih semangat karena Hercules ada di pihak mereka. Karena jumlah pasukan mereka sudah sangat berkurang, petani dan fakir miskin akan dilatih sebagai pasukan tambahan. Hercules dan komplotannya akan mengajarkan mereka semua seni berperang. Namun, para petani dan rakyat jelata itu sama sekali tak memiliki pengalaman bertarung. Bahkan untuk mempertahankan dinding perisai pun mereka tak mampu. Sebelum menyerang langsung ke jantung pertahanan musuh,
Raja Kotis berencana mempertahankan kota besi terlebih dahulu dengan mengerahkan 4.000 pasukan terbaiknya. Karena jika Resus sampai memenangkan pertempuran dan menguasai kota besi, maka target Resus berikutnya bisa dipastikan adalah istana Raja Kotis. Raja yakin mereka bisa memenangkan pertempuran dengan adanya Hercules di pihak mereka. Malam harinya, Arius sedang mencari Hercules. Bocah itu mendengar suara hewan aneh yang ada di dekatnya. Ternyata itu adalah Tydeus. Bertahun-tahun, Tydeus menyaksikan kejahatan perang sejak ia lahir. Trauma itu membuat perilakunya seperti hewan. Saat malam hari, bahkan Tydeus pun tak pernah mengucapkan sepatah kata pun seumur hidupnya. Meskipun begitu, Tydeus merupakan pengikut Hercules yang paling setia. Setelah itu, Hercules mengantarkan Arius ke ibunya yang ternyata ada di barak perawatan. Irginia mengabdikan dirinya untuk membantu merawat rakyat jelata yang terluka akibat pemberontakan Resus. Hercules yang kagum dengan keinginan dan keyakinan Arius untuk menjadi pahlawan, kemudian memberikan sebuah kalung dari taring singa Nemea pada bocah itu. Arius, My mother saves people's lives. Healing. Here. thank you. Esok harinya, pasukan dipersiapkan untuk berperang. Di sana, Hercules menemukan Iolaos yang bersembunyi di antara barisan. Ia sangat ingin membuktikan diri bahwa ia juga bisa bertarung. Namun, Hercules tak ingin ponakannya itu terluka dan menyuruhnya untuk berlindung bersama raja. Dengan kalimat motivasi dari Hercules, pasukan pun akhirnya siap untuk bertempur. Diberangkatkan setelah menempuh perjalanan cukup jauh, sampailah mereka di kota besi. Namun, mereka terlambat. Rumah-rumah sudah dibakar, kepala warga dijadikan souvenir penyambut kedatangan tamu. Mereka mencoba memeriksa area sekitar, di mana sudah banyak mayat bergelimpangan, termasuk pasukan-pasukan elit dari kota besi. Namun, tiba-tiba pasukan elit yang bergelimpangan di sekitar mereka kembali bangkit. Ternyata mereka semua sudah masuk ke dalam perangkap. Hercules memerintahkan para pasukan membentuk formasi persegi untuk melindungi Raja Kotis. Mereka berasumsi bahwa para pasukan elit kota besi telah terkena sihir dari Resus, di mana pikiran mereka dimanipulasi agar mereka membantai warganya sendiri. Sekarang giliran pihak kerajaan yang diserang. Peperangan pun berkecamuk dengan Hercules sebagai garda terdepan. Atlanta mulai unjuk gigi dengan menumbangkan banyak prajurit elit kota besi. Mereka berlima memiliki senjata berbeda dengan tugas masing-masing. Atlanta bertugas sebagai penembak jarak jauh dengan panahnya, Out adalah petarung jarak dekat dengan pisaunya. Ampiarus sang peramal menggunakan tombak yang secara teknis dapat membunuh beberapa prajurit sekaligus, dan lincah dalam bertarung. Hercules, dengan kekuatan dan stamina yang luar biasa, juga ikut bertempur. Namun, jumlah musuh terlalu banyak. Dinding perisai berhasil dijebol dan nyawa Raja Kotis mulai terancam. Hercules dan yang lainnya pun langsung membantu dengan kereta kuda yang sudah dimodifikasi dengan bilah tajam di kedua sisinya. Akhirnya pasukan-pasukan kota besi yang tersisa kabur ke dalam hutan. Terlihat Resus ternyata sejak tadi memantau pertempuran dari kejauhan. Untuk sementara waktu, pihak kerajaan unggul dalam peperangan ini. Namun, perang yang baru saja terjadi telah memakan total korban setengah dari pasukan mereka. Tak lama kemudian, tim medis mulai berdatangan. Virginia langsung merawat luka tusukan di badan Hercules. Ternyata Hercules bukanlah manusia abadi seperti yang diceritakan legenda. Wanita itu kemudian menanyakan apakah Hercules memiliki anak dan istri.
Hercules pun mendadak termenung, tak menanggapi pertanyaan Virginia akibat efek samping obat yang diminumnya. Hercules pun tertidur. Bahkan di dalam mimpi, masa lalu kembali menghantuinya. Ia kembali ke hari di mana ketiga anak dan istrinya telah tewas. Raja Eurystheus menganggapnya yang telah membunuh keluarganya sendiri. Ia tidak dihukum mati melainkan dibiarkan tetap hidup dan diusir selamanya dari Aena. Akibat mimpi buruk itu, seketika Hercules terbangun dan keluar dari tendanya. Ia berjalan melewati tumpukan mayat, di mana di sana ia juga melihat mayat istri dan ketiga anaknya. Cerberus, serigala berkepala 3, juga ada di sana, memakan mayat anaknya. Ternyata Hercules tengah berhalusinasi, di mana Tydidius datang untuk menyadarkannya. Amphiaraus mengetahui jika Hercules kembali memimpikan Cerberus. Amphiaraus berkata jika Hercules ingin mendapatkan kedamaian, maka ia harus melawan monster yang terus menghantuinya. Setelah itu, Virginia menghampiri Titius, Atlanta, Autolycus, dan juga Iolaus yang tengah duduk bersama. Virginia telah mengetahui Hercules yang membunuh keluarganya sendiri. Ia bertanya kebenaran berita itu pada mereka, namun tak ada satupun dari mereka yang mengetahui pasti kebenarannya. Karena saat keluarganya meninggal, Hercules tidak mengingat apapun yang terjadi. Both of Hercules is on all the most dangerous missions. But all the Our numbers grew. everyone was gone. Hercules helped. City Saat tersadar, tangan Hercules sudah berlumur darah keluarganya sendiri. Kemudian sebuah fakta baru terungkap bahwa yang memberikan 12 tugas itu bukanlah Dewi Hera melainkan Raja Eurystheus. Hari demi hari, rumor betapa kuatnya Hercules semakin tersebar. Mereka pun menambahkan bumbu jika Hercules adalah putra Zeus. Ia mengatakan meskipun Hercules pejuang yang tangguh, tapi ia selalu tersiksa akibat kematian keluarganya. Entah Hercules yang membunuh keluarganya atau bukan, itu tetap menjadi sebuah tanda tanya. Latihan pun dimulai. Para pasukan dilatih dari cara bertarung menggunakan tombak, pedang, panah, hingga membentuk formasi yang lebih kokoh. Menurut pengintaian bernama Painius, Rhesus dan para pasukannya mendirikan kemah di kaki Gunung Estatiges yang berjarak 347 km dari sana. cut it off the ball. Next. Again. Shield wall. Fall. Hercules bertanya apakah Amphiaraus sudah mendapatkan penglihatan bagaimana hasil peperangan berikutnya, tapi Amphiaraus tidak mendapatkan penglihatan apapun. Yang ia lihat hanya waktu kematiannya, yaitu seminggu lagi di sebuah tempat seperti neraka. Perjalanan menuju Gunung Estatiges pun dilanjutkan. When we die, gods are generous with Hercules. I've lived next. Halt! Out of position. Namun anehnya, saat sampai di sana, tak terlihat satupun perkemahan Rhesus dan pasukannya. Ternyata Rhesus dan pasukannya sudah bersiap untuk menyambut kedatangan mereka. Pasukan Centaurus yang digembar-gemborkan oleh pihak Rhesus hanyalah kebohongan belaka. Mereka adalah manusia normal yang menunggang kuda untuk bertempur. Ternyata perang sudah disiapkan untuk mengalahkan mereka. Centaurs? Come looking for a fight. Your legend ends here. Traitor! It is over, Cotus. Mount surrender now. Pasukan Rhesus jauh lebih banyak jumlah mereka, 3 kali lipat dari pasukan kerajaan. Namun, Kotis sama sekali tak gentar. Sebelum peperangan dimulai, Hercules kembali menguatkan mental para pasukan, dan peperangan pun tak terelakkan. Hercules memberikan aba-aba kepada pasukan pemanah untuk menyerang di saat yang tepat. Karena pasukan musuh semakin mendekat, giliran Hercules dan kawan-kawannya yang akan menghadang. Lalu, Rhesus memerintahkan pasukan pemanahnya untuk menyerang dengan baluran api. Di saat itulah, Amphiaraus berpikir dirinya akan mati. Namun, dirinya salah. Pasukan Rhesus pun berhasil dipukul mundur hingga kocar-kacir. Namun tidak bagi Rhesus yang malah maju mengincar kepala Hercules.
Mereka pun akhirnya kembali ke kerajaan dengan membawa Rhesus Paines dan beberapa pasukan sebagai tahanan. Di hadapan banyak orang, Jenderal Sitaklis mempermalukan Rhesus dengan menendangnya berkali-kali. Hercules segera menghentikan perbuatan sang jenderal. Rhesus tiba-tiba mengatakan jika yang membakar kota besi adalah Kotis dan Hercules telah bertempur di pihak yang salah. Ask yourself, fighting on the wrong side. Pada perjamuan makan malam, Sitaklis mengatakan jika sudah bersatu dan hanya memiliki satu raja. Namun, tiba-tiba Rhesus meneriakkan bahwa negeri Thracian bukanlah milik seorang raja melainkan milik seluruh rakyatnya. Disitulah Hercules makin yakin jika perkataan Rhesus memanglah benar. Hercules kemudian mendatangi Irginia karena melihat ekspresi wajahnya yang iba melihat Rhesus ditahan. Di sana, Irginia mengakui bahwa dirinya sejak awal memanipulasi Hercules. Pihak yang sebenarnya bersalah adalah Kotis, bukanlah Rhesus. Ia melakukan ini semua demi putranya, Arius, karena jika ia menolak untuk menghasut Hercules, maka Kotis akan membunuh putra kecilnya. Another savior. Dulu, suaminya Irginia adalah raja sebelum Kotis. Kotis meracuninya agar ia bisa mencuri tahta Raja Thracian. Semenjak itu, Rhesus berusaha melawan balik sampai akhirnya perang saudara pun pecah. Irginia memohon pada Hercules untuk membawa dan mengasuh putranya agar bocah itu aman karena Arius adalah calon raja. Dan suatu saat nanti, akan menyembuhkan kerajaan itu. Tiba-tiba Sitaklis datang meminta Hercules menemui raja. Dengan penuh amarah, Hercules langsung mencecar Raja Kotis. Benar saja, Raja Kotis mengakui tindakan busuknya bahwa sejak dulu ia menginginkan tahta, dan kini berkat Hercules, ia berhasil menumpas pemberontak dan mengukuhkan posisinya sebagai Raja Thracian yang baru. Old. All right. That means we're family, and if it's our time. Kotis semakin berani menentang Hercules. Kini ia memiliki bala tentara yang tangguh, dan tentaranya akan melatih ribuan prajurit lainnya untuk menciptakan pasukan yang lebih besar lagi. Kotis berkata akan jauh lebih baik jika Hercules tetap memimpin pasukan Thracian. Hercules jelas menolak, ia tidak sudi melayani raja tirani seperti Kotis. Sesuai janji, Hercules tetap dibayar emas, namun mereka diusir dari sana. Hercules meminta semua rekan-rekannya pergi karena ia ingin menyelesaikan masalahnya sendiri agar tak ada lagi korban berjatuhan dari orang-orang yang ia sayangi. Amphiaraus memperingatkan Hercules agar jangan bertindak bodoh. Lebih baik mereka pergi dari sana dan menikmati hidup dengan emas yang mereka peroleh. Namun, Hercules tetap bersikukuh akan membantu rakyat Thracian, begitu pula dengan Atalanta, Amphiaraus, Tydidius, dan juga Iolaus. Meskipun Hercules memerintahkan Iolaus pergi bersama Autolycus, ia tetap menolak. Iolaus berkata sudah cukup untuk dirinya menjadi seorang pendongeng, ia ingin ikut bertempur di sisi Hercules dan menuliskan kisahnya sendiri. Autolycus tidak peduli dengan rasa kesetiakawanannya. Ia pun akhirnya pergi dari sana, dan Hercules tak mempermasalahkan sama sekali. Malam itu mereka mulai melakukan penyerangan, namun belum jauh mereka beraksi, ratusan pasukan Raja Kotis sudah mengepung. Raja Kotis tak sebodoh itu, dia memprediksi bahwa Hercules akan melakukan perlawanan. Ia mengancam jika Hercules berani melawan, maka ia akan membunuh Arius di hadapan ibunya. Setelah itu, Hercules dipukul hingga tak sadarkan diri. Saat dirinya tersadar, Hercules sudah dirantai seperti binatang. Dari kegelapan, Raja Eurystheus muncul membawa serigala peliharaannya. Nyata kerajaan Aena dan Thracian sekarang menjalin aliansi untuk menguasai seluruh Yunani. Di momen itulah Hercules mulai mengingat tragedi yang menimpa anak-anak dan istrinya, di mana ternyata saat itu ia dibius oleh Eurystheus dan keluarganya dibunuh oleh ketiga serigala peliharaannya tersebut. Eurystheus mengakui bahwa dirinya lah yang telah membunuh keluarga Hercules. Semua itu ia lakukan demi menghancurkan reputasi Hercules karena terlalu dipuja-puja sebagai pahlawan, bahkan dewa bagi rakyat Aena. Eurystheus merasa posisinya sebagai raja telah terancam karena rakyatnya lebih mengeluhkan nama Hercules ketimbang dirinya. Maka dari itu, Hercules difitnah telah membunuh keluarganya sendiri dan dibiarkan menjalani sisa hidupnya untuk menderita karena rasa bersalah.
Setelah itu, mereka semua akan dibunuh, dimulai dari anak Raja Kotis sendiri yaitu Putri Irginia. Di saat Irginia menjelang dieksekusi, Amphiaraus terus membangkitkan dan mendoktrin Hercules bahwa ia adalah pahlawan legenda sejati. Setelah Hercules berhasil melepaskan diri, mereka semua pun dikurung di dalam sana. 3 serigala pun langsung menyerang. Sambil berdarah-darah, Hercules bertarung melawan ketiga serigala ganas itu, sementara Irginia berusaha membebaskan keempat rekan Hercules. Mereka semua berhasil kabur dari penjara dan langsung menyerang pasukan. Hercules kemudian mengejar Eurystheus dan langsung membunuhnya. Namun, tiba-tiba dari belakang Jenderal Sitaklis datang berniat membunuh Hercules. Beruntung, Iolaus dengan sigap menyelamatkan pamannya. My mind turned me against you. Saat mereka keluar untuk mengejar Kotis yang membawa Arius, di luar sudah ada ribuan pasukan Thracian mengepung dan siap menyerang mereka. Kotis memaksa Hercules untuk mengakui kekalahannya dan menyembah kepadanya. Jika Hercules menolak, maka Arius akan dibunuh kemudian seluruh pasukan akan menyerang mereka. Tiba-tiba Autolycus muncul, memberikan waktu bagi Arius untuk berlari ke arah mereka. Arius terus berlari di bawah lindungan Tydidius. Dengan membabi buta, Tydidius langsung berlari ke arah pasukan dan membantai mereka sampai akhirnya begitu banyak busur panah menusuk tubuhnya. Kemudian, Hercules membopong tubuh Tydidius ke dalam kuil Dewi Hera untuk berlindung. Sementara Amphiaraus dan juga Iolaus menumpahkan api menjalar yang sangat besar guna menahan pasukan Kotis yang berusaha mengejar mereka. Perlahan-lahan, pasukan mulai menyerang sambil menaiki tangga kuil. Sebelum Tydidius meninggal, untuk pertama kalinya, ia pun akhirnya berbicara memanggil nama Hercules. Dengan sekuat tenaga, Hercules berusaha menjatuhkan patung raksasa Dewi Hera untuk menghalau mereka, dan naasnya kepala patung itu bergelinding menghantam Raja Kotis hingga tewas. Semua prajurit yang menyaksikan kekuatan Hercules langsung tunduk kepadanya. Karena Kotis sudah tewas, kini Arius menjadi raja yang sah. Entah apakah legenda itu benar atau hanya omong kosong, tapi yang penting, untuk menjadi seorang pahlawan tidaklah harus menjadi manusia setengah dewa, dan untuk menjadi orang baik, kamu hanya perlu menjadi manusia biasa yang peduli pada sesama. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.